Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi bersama saya Muhammad Fauzan Hafiz. Di video kali ini kita akan mempelajari untuk yang bagian State Manager GetX. Nah, State Manager GetX ini ada dua. Itu ada yang reaktif dan simple. Yang reaktif itu adalah OBX dan GetX, sedangkan yang simple menggunakan GetBuilder. Pertama kita buat dulu project kita. Di sini kalian buat baru aja, kemudian kalian buat yang namanya main Dart di sini. Kemudian kita import ini Flutter Material Dart. Kemudian di sini tiga yang lagi kalian bisa hiraukan dulu. Kemudian di sini kita tambahkan void main. Kemudian run main app. Nah di sini kita akan lakukan cara untuk yang bagian get builder. Ini defaultnya dulu ya. Di sini kita mau menampilkan nama misalkan. Jadi di kelasnya kita tambahkan var count, kemudian 0 dan OBS. Ini cara mudahnya dulu. Nah di sini kita menggunakan OBS karena kita mau namanya itu langsung ya. Namanya itu langsung. Nah si OBS ini kan butuh nama yang dituju ya untuk dia tahu gitu ya. Nah di sini kan kita harus manggil si count ini biar si OBS ini tahu nilai apa yang mau kita masukkan ya. Nanti dulu itu fungsinya ya. Sekarang kita buat dulu widget build. Kemudian di sini return material app. Kemudian home-nya scaffold. Jadi layarnya itu semua jadi satu bagian mungkin dari scaffold. Kemudian F bar. Kemudian bodinya kita taruh di center. Jadi di tengah ya. Kemudian childnya itu kita gunakan OBX. Nah di OBX ini kita memanggil OBX yang ada di sini. Nah kita menaruhnya di dalam teks. Jadi si teks ini dikurung oleh kelasnya si OBX. Sini kita kasih nama saya, kemudian apa sih namanya ini, interpolation ya. String interpolation count, manggil variabel count ini yang sudah dikasih fungsi on0 OBX menggunakan count plus. Nah kalau kayak gitu sebelumnya kalian juga tambahkan ini get dart, kan kita sudah menggunakan OBS. Jangan lupa juga kalian download dependencies dari OBS itu, yaitu getx. Jangan lupa di Flutter getpub untuk memperbarui dependencies. Nama saya variable countnya 0. Coba kita lihat ya. Kita flutteran lagi. Lama ya guys. Oke, di sini sudah muncul tapi belum tampak ya UI-nya. Sebentar, masih loading dia. Nah, maka akan muncul nama saya 0. Nama saya 0. Nolnya dari mana? Dari sini. Oke. Kemudian kita sekarang mau misalkan kita
ini nggak bisa di ini ya, di reload gitu, harus di flutteran terus. Kalau kalian mau tambahkan namanya, ini nolnya tinggal kalian ganti ya, kalian rubah. Nol ini sebagai tes aja. Nah, ketika misalnya kita di sini berikan nama misalnya Johnny ya, misalnya Johnny. Nah, kita mau dia tuh si nama Johnny-nya itu uppercase atau huruf kapital semua, itu gimana? Udah, kita tinggal, saya sudah buat di Johnny sini. Ini kita bisa, saya sudah buat comment tag-nya biar cepat. Nah, jadi kita ambil dulu variabelnya, kemudian dipanggil orang, kemudian kelas orang yang berisi nama Johnny dan umurnya 40, ambil dari OBS. Ini bisa kita ganti, kan kita manggil kelas sih. Sebentar ya, di dalam kurung nggak sih? Nah, di sini kita buat tombol, kan kita mau ubah ya. Kita pakai floating button, kemudian method fungsinya on press ketika diklik, kemudian orang update, yang mana orang nama value sama dengan orang nama value diubah ke string, dipastikan dulu dia bahwa ininya isi dari value-nya itu adalah string. Jadi walaupun bukan string ataupun string tetap diubah string biar nggak error. Kemudian kita jalankan to uppercase untuk merubah huruf yang kita pilih menjadi kapital semua. Nah, di sini kita harus menambahkan yang namanya model karena kita manggil dari fungsi modelnya. Kalian buat folder models, kemudian filenya orang dark. Kita gunakan yang simple saja ya. Kemudian kelas orang kita buat variabel nama, kemudian variabel umur, kemudian orang namanya dan umurnya gitu. Di sini karena di datanya kita nggak masukin lewat sini, jadi kita bisa tambahkan dari sini variabel var, dia manggil orang tadi, manggil orang, enggak, ini variabel bukan manggil orang, ini variabel yang kita buat agar gampang aja. Variabel orang kemudian memanggil kelas orang yang ada di model. Nah, kelas orang ini dia manggil kelas orang, kemudian kita inputkan namanya di sini dan menggunakan .obs biar dibaca sama yang ini langsung, nggak menggunakan set state lagi kalau OBS. Kemudian di sini tinggal kalian taruhkan string interpolation orang, nama dan value. Dia akan membaca namanya, nama isi dari nama value-nya si Johnny ini. Nah, kemudian di sini kita tambahkan floating action button on press, kemudian orang update. Nah, dipanggil lagi nih orang value nama, orang value nama, kemudian kita pastikan dia string, kemudian diubah menjadi uppercase. Kita lakukan lagi ya, kita flutter ulang.
Aduh lama. Nama saya instance of orang, nama file. Salah di sini nih teksnya. Ini bisa. Sebentar saya lihat dulu. Teks kemudian objek. Interpolationnya di luar sih. Kurung Kurawa kayaknya nih. What? Begini. Mana ya? Salah di mana ya? Bener kan nama? Nama. Begini. Error namanya. Sebentar guys. Oke teman-teman, kita lanjutkan yang error tadi. Nah di sini kita gunakan string interpolation baru kurung kurawal ya. Kemudian orang, value-nya dulu, baru nama. Nah makanya bakalan bekerja. Kita flutteran lagi. Ini saya sudah coba nih, nama saya Joni. Kita klik, maka dia menjadi uppercase. Sekarang kita akan coba buat nanti dengan controllernya. Jadi akan lebih rapi gitu ya. Ini nanti akan masuk ke controller. Kemudian di model ada isi. Untuk namanya dia di model gitu. Nah ini nanti masuknya ke controller gitu. Oke teman-teman, kita sekarang akan saya sudah membuat untuk yang bagian getX nya. Tadi kan kita menggunakan OBS, itu sama-sama reaktif ya, sama aja. Oke, di sini kalian bisa buat controllernya dulu biar kita pisahkan antara controller, kemudian datanya, kemudian cara manggilnya, UI-nya di main Dart. Di controller ini kita buat kelas bernama counter controller.
dan extend kita tambahkan getX controller. Kemudian var count-nya di sini nilainya dengan menggunakan OBS. Jadi jika dengan menggunakan OBS maka itu sudah masuk ke reaktif. Nah, di sini kita membuatkan metode increment untuk menambahkan nilai. Nah, di main Dart-nya gimana cara menambahkannya? Tinggal kalian buat di child, kalian hapus aja tadi yang OBS pembungkus child, nggak usah. Kalian langsung buat yang namanya kelas getX, kemudian panggil variabel yang tadi counter controller. Nah, kemudian kita buka, kemudian init, panggil yang mana? Counter controller, kemudian ngebuild controller yang mana di dalam text. Kemudian ini adalah value dari count-nya itu sendiri yang berada di dalam controller. Di sini buat buttonnya sama on press, kemudian kita gunakan get find. Bagian mana nih yang kita mau ambil apa? Misalnya metodenya ada banyak, kita panggil get find di dalam kelas mana count controller, kemudian pilih bagian metodenya increment. Kita jalankan maka akan hasilnya sama seperti ini. Nah, kayak gini. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan membahas yang bagian get builder, yang bagian simple bukan reaktif. Nah, di sini kalian bisa ubah aja, simple ubah aja yang bagian counter controller ini kalian hilangkan OBS-nya. Kemudian di main Dart-nya di bagian yang getX tadi diubah menjadi get builder. Nah, dia tidak memerlukan value di sini. Tadi di sini ada value ya kalau yang OBS. Langsung controller count. Maka jadi selesai. Kalian bisa cek tes lagi. Waduh, nggak jalan ini. No, forget to charge my phone. Nggak masuk ya. Doctor harusnya berhasil itu. Tuh guys, bersama controller count. Nah, gitu. Kemudian kita bisa lihat di sini saya akan ngikutin video dan bisa kunjungi aja ya Kuldi Project. Nah, di sini kan dia ingin tidak menggunakan init controller ya di sini ya. Nah, caranya kalian tinggal menggunakan final concept di sini, get put, panggil kelasnya. Kemudian kalian tidak perlu menggunakan init counter controller.
hanya nanti di sini kalian bisa persingkat lagi menjadi conse, manggil yang dari sini, kemudian increment method dari controllernya gitu. Ini kan saya masih menggunakan get find. Oke, mungkin itu dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.